Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Rekaman Kejadian 50. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu untuk diam di dekat-Mu. Di tengah segala kesibukan dan pikiran yang penuh ini Tuhan dan beban yang kadang sulit kami jelaskan, hari ini kami mau belajar menenangkan diri di hadapan-Mu. Biarlah saat teduh ini bukan sekedar rutinitas, tetapi menjadi perjumpaan yang nyata antara jiwa kami Tuhan dengan kasih-Mu yang lembut. Bukalah hati kami untuk mendengar suara-Mu, untuk mengerti juga kehendak-Mu, dan kami bisa merasakan damai-Mu yang memulihkan. Jika ada kegelisahan, kekhawatiran, atau dosa yang menghalangi, jamalah dan bersihkanlah hati kami Tuhan. Penuhi pikiran kami dengan firman-Mu, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi ruangan ini dan memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, apakah Anda pernah merasakan perasaan bersalah yang begitu besar hingga menimbulkan ketakutan? Anda merasa sudah meminta pengampunan, Anda menyesali perbuatan Anda, tetapi rasa takut akan konsekuensi kesalahan Anda rasanya terus menghantui Anda. Demikianlah cara dosa bekerja di dalam hati manusia. Iblis selalu memanfaatkannya untuk mendakwa setiap manusia. Hal yang sama juga dirasakan oleh saudara-saudara Yusuf selepas kematian Yakub ayah mereka. Mereka takut kalau Yusuf masih memiliki dendam pada mereka. Iblis juga bisa saja mengganggu hati Yusuf agar timbul dendam pada saudara-saudaranya. Toh kemarahan Yusuf juga sangat dapat dimaklumi atas dasar apa yang telah diperbuat oleh saudara-saudaranya. Bukankah iblis juga sering membisikkan hal yang sama pada kita agar tidak mengampuni orang yang bersalah pada kita demi kepuasan hati kita? Namun tidak demikian dengan Yusuf. Justru ia menangis ketika saudara-saudaranya menyatakan rasa takutnya. Yusuf tidak ingin ditakuti, ia ingin dikasihi dan mengasihi. Hatinya jadi gambaran hati Tuhan pada kita. Yusuf justru menekankan betapa ia tidak menganggap semua ini personal, tetapi semua yang terjadi di hidup ini adalah bagian dari rencana Allah. Inilah kunci hati Yusuf jadi seperti hatinya Tuhan, bukan tentang aku, tapi segala hal adalah tentang Kristus. Beban pembuktian diri, beban pemuasan diri, semua beban itu tidak lagi dikeakukan kita, melainkan ditanggung Kristus. Maukah Anda memiliki hati yang demikian, sehingga Anda terbebas dari kepahitan hidup, ataupun trauma akan betapa dapat menjadi jahatnya dunia ini kepada kita? Tetapi hati yang dipenuhi Kristus senantiasa dapat mengampuni. Hati kita bagaikan gelas yang selalu terisi air jernih, dilimpahi kasih Tuhan sehingga segala kotoran selalu dapat terkuras habis olehnya. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa apa yang manusia rancangkan dalam kejahatan, Engkau sanggup ubahkan menjadi kebaikan. Ajarlah kami memiliki hati seperti Yusuf, hati yang tidak dikuasai dendam, luka, ataupun ketakutan, tetapi hati kami jadi hati yang lembut, rela mengampuni dan tetap percaya pada rencana-Mu. Tuhan, bila masih ada kepahitan, rasa bersalah, atau luka yang diam-diam kami simpan, jamalah dan pulihkanlah hati kami ya Tuhan. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu, supaya kami tidak hidup menurut suara tuduhan, melainkan hidup dalam damai, pengharapan, dan kasih karunia-Mu. Tuhan, bentuklah hidup kami agar semakin serupa dengan hati-Mu. Mampukan kami melihat setiap peristiwa bukan hanya dengan mata Mampukan kami Tuhan untuk melihat setiap peristiwa bukan hanya dengan mata manusia,
tetapi dengan iman yang boleh percaya bahwa Engkau tetap bekerja di dalam segala sesuatu. Tuhan, biarlah hati kami menjadi bejana yang terus dipenuhi oleh Kristus, sehingga apapun yang pahit, yang kotor dan melukai di dalam hidup kami, boleh Engkau bersihkan dan Engkau ubahkan menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.